Halo, perkenalkan nama saya Ana Pujiastuti dengan NPM 21207179 dengan Prodi Manajemen dari Kampus 1 Martanegara STIE Tridharma. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan judul bagaimana sih tanggapan anak milenial mengenai demokrasi saat ini. Di sini saya sedang bersama narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilda Harena. Saya lulusan Teknik Industri dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sebelumnya mohon maaf nih Teh mengganggu waktunya. Di sini saya mau sedikit bertanya nih, bagaimana sih tanggapan Teteh tentang demokrasi saat ini sebagai kaum milenial? Kalau menurut saya sebagai kaum milenial itu sebenarnya memiliki peran penting sebagai proses penguat demokrasi di Indonesia saat ini. Mengapa saya bilang kayak gitu? Karena setengah populasi masyarakat Indonesia itu hampir setengahnya itu kaum milenial, dan kaum milenial itu menjadi suatu bonus bagi Indonesia karena mereka lahir di industri 4.0 di mana sudah ada teknologi yang berkembang pesat. Nah, jadi si kaum milenial ini menurut saya di era demokrasi saat ini tuh menjadi agent of change dalam berbagai hal, khususnya di demokrasi dan di politik gitu. Kalau menurut saya, terus kalau saya perhatikan akhir-akhir ini tuh kaum milenial agak kurang minat dengan demokrasi dan politik di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Kalau menurut survei yang saya baca menurut survei yang saya baca terhadap milenial yang telah dilakukan oleh Atma Jaya Institute for Public Policy, di mana memperlihatkan bagaimana pendapat para milenial mengenai demokrasi di Indonesia yang dinilai masih buruk. Bahkan beberapa dari mereka menyebutkan sangat buruk. Alasan mengapa demokrasi di Indonesia dikatakan buruk ialah menurut 44% milenial karena adanya politisasi agama, dengan hasil lain yang mengatakan karena adanya hoax, karena adanya korupsi, karena adanya radikalisme, karena adanya kekuatan penguasa dan lain-lain gitu. Oh gitu ya Teh. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi saat ini sedang menurun ya Teh. Ya. Jadi bagaimana sih Teh tips-tips atau cara-cara untuk menaikkan minat kaum milenial dalam berdemokrasi? Kalau menurut saya, untuk mengurangi hal tersebut, kaum milenial sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi yang canggih pada saat ini. Karena kaum milenial ini mahir-mahir dalam menggunakan teknologi, khususnya sosial media. Nah, hal tersebut bisa menjadi sarana prasarana untuk kaum milenial dalam mengkontrolling atau melakukan pengawasan untuk jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Kalau menurut saya sih itu, Mbak Ana. Yang kedua juga, kaum milenial dapat membuka ruang publik melalui sosial media, di mana kaum milenial menyuarakan pentingnya peran milenial dalam terwujudnya demokrasi Indonesia kedepannya untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Semoga pendapat Teteh bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya itu memiliki hak, kedudukan, dan kekuasaan dalam menjalankan negara tersebut. Contohnya seperti demokrasi Pancasila yang sekarang sedang dijalankan saat ini. Sejauh ini sih demokrasi udah cukup baik, tapi masih ada beberapa aspirasi yang sulit didengar oleh para wakil rakyat. Halo semuanya, perkenalkan saya Nenden Salsabila Maharani dengan NPM 21208183, Prodi Manajemen dari STIE Tridharma Kampus 1 Martanegara. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila mengenai tanggapan salah satu mahasiswa dalam perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Sebelumnya di sini saya bersama dengan salah satu rekan saya dari UIN Sunan Gunung Jati. Langsung aja perkenalan. Perkenalkan, nama saya Zahranul Afifah
salah satu mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, jadi begini, saya mau sedikit bertanya mengenai tanggapan sebagai mahasiswa terkait perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi sebagai mahasiswa itu mempunyai peran penting dalam membangun bangsa Indonesia dan juga dalam mencerdaskan masyarakat dan memberikan pengetahuan untuk masyarakat memahami arti dari demokrasi ini. Dan masyarakat pun bisa memahami arti dari demokrasi itu sendiri, dan saya pun berharap bahwa demokrasi di sekitar kampus ataupun masyarakat itu dapat menjalankan demokrasinya dengan baik dan tidak ada campur tangan dari oknum-oknum lain yang bisa mengubah arti demokrasi itu sendiri. Dan untuk demokrasi di Indonesia itu mungkin sebagian telah mati tindakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya di birokrasi kampus itu. Dalam menyampaikan aspirasinya kepada birokrasi kampus dibungkam dengan berbagai perlawanan yang menyebabkan mahasiswa itu tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Padahal warga negara Indonesia memiliki bisa menyampaikan aspirasinya di depan umum atau di masyarakat, dan seharusnya negara itu bisa melindungi dan menjamin keselamatan dari seseorang yang dapat menyampaikan aspirasinya. Ketika terdapat oknum di Indonesia yang melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasinya, maka oknum tersebut telah melanggar undang-undang yang terdapat dalam demokrasi tersebut. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, dampaknya memberikan pengaruh yang cukup besar di semua aspek demokrasi, dan persoalan yang harus direspon oleh kebijakan publik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti partisipasi masyarakat atau perkembangan lembaga demokrasi dan media massa. Dan itu semua kapasitas pemerintah dalam mengatasinya itu terbilang rendah, karena efektivitas koordinasi antara pemerintah dan juga lemahnya akibat keraguan yang terlihat nyata dari pemerintah pusatnya. Jadi pemerintah daerah pun mengalami tindakan yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif, serta menjadikan adanya suatu kericuhan yang dapat menimbulkan adanya oknum-oknum yang licik tersebut. Jadi begitu ya, mungkin dapat saya simpulkan bahwa demokrasi di Indonesia itu terbilang belum cukup membaik, dikarenakan adanya campur tangan oknum-oknum yang muncul, dan itu tuh menjadi penghambat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Mungkin ada solusi, tips atau cara buat para mahasiswa-mahasiswi dalam berdemokrasi. Salah satu caranya adalah mahasiswa itu harus selalu peka dan sadar terhadap fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai agent of change dan agent of control. Karena sebagai agent of change itu mahasiswa diharapkan bisa mengubah berbagai keburukan yang dapat menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti money politik yang di saat kontestasi politik dihelat. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu merekonstruksi stigma yang ada pada masyarakat dan menyampaikan bahwa tindakan money politik itu merupakan tindakan yang tercela yang tidak seharusnya bisa ditumbuh kembangkan dalam masyarakat tersebut. Dan mahasiswa mampu mengubah stigma yang terdapat pada masyarakat itu, yang awalnya ada uang ada suara, menjadi pemilih cermat. Dengan adanya itu, masyarakat itu harus cermat dalam memilih pemimpin berdasarkan kejujuran, visi misi, dan prestasi dari pemimpin tersebut, agar tidak memunculkannya oknum-oknum yang licik tersebut. Dan juga masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi dalam mengambil tindakan tersebut. Mungkin segitu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan juga tanggapannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita